Pada suatu malam di New York City, seorang ilusionis bernama Daniel mengadakan pertunjukan sulap. Jadi, Daniel adalah ketua tim pesulap hebat dan populer yang bernama Horseman. Daniel lalu mendatangkan ketiga anggotanya yang akan ikut melakukan pertunjukan. Mereka adalah Merritt yang merupakan mentalis dan ahli hipnotis, Jack yang merupakan pesulap spesialis trik kartu, dan anggota terakhir Hanley yang menguasai ilmu melarikan diri atau eskapisme. Daniel pun sangat senang karena bisa kembali tampil bersama Horseman setelah sekian lama mereka vakum. Memasuki segmen pertunjukan, Horseman melakukan pengundian kartu untuk memilih penonton yang akan membantu mereka. Dari situ seorang pria yang kita sebut saja dengan nama Jordan terpilih untuk membantu Horseman. Begitu Jordan sudah naik ke atas panggung, Horseman langsung melancarkan trik sulapnya. Sebagai langkah awal, Merritt melakukan hipnotis untuk membuat Jordan hilang kesadaran. Horseman kemudian melakukan trik lain sehingga mereka pun seolah-olah merasuki tubuh Jordan. It magic. Kondisi ini pun sengaja diciptakan agar para penonton percaya Jordan memiliki kemampuan keempat anggota Horseman. Dalam pengaruh trik Horseman, Jordan menunjuk seorang penonton bernama Brad. Jordan lalu membongkar tindak pidana korupsi Brad yang dilakukan melalui perusahaan penukaran mata uang kripto pimpinannya. Dengan trik Horseman lainnya, Jordan bisa mencuri ponsel emas Brad dan ponsel lainnya yang tidak kalah berharga. Jordan lalu memberikan semua ponsel itu kepada penonton sehingga Brad merasa menjadi korban perampokan. Setelah itu, keempat anggota Horseman kembali muncul usai berhenti mengendalikan Jordan. Daniel lalu meminta semua penonton untuk mengecek kartu undian yang mereka pegang. Alasannya, ada kartu yang mencantumkan password dompet kripto milik Brad. Usai melaksanakan instruksi Daniel, seorang penonton mendapatkan $50.000 yang berasal dari dompet kripto Brad. Di puncak pertunjukan, Brad mengecam Horseman karena merampoknya secara terang-terangan. Namun Horseman tidak merasa bersalah karena perampokan itu adalah hukuman untuk korupsi yang dilakukan oleh Brad. Horseman dan semua penonton akhirnya melarikan diri setelah mendengar suara sirene polisi dari kejauhan. Lantas, saat lokasi sudah kosong, Brad mendapati pertunjukan tadi menggunakan teknologi deepfake dan hologram. Ini artinya secara fisik Horseman tidak ada di pertunjukan sejak awal. Kita lalu baru mengetahui pertunjukan berunsur perampokan tadi dilakukan oleh tim pesulap muda berbakat yang kita sebut saja dengan nama Wannabe. Ternyata Jordan, si penonton yang terpilih naik ke panggung, sebenarnya adalah anggota Wannabe yang bernama asli Bosco. Sedangkan dua teman Bosco yang bernama Charlie dan June juga menjadi anggota Wannabe. Setelah itu Wannabe pulang ke apartemennya. Saat Wannabe membicarakan kesuksesan pertunjukan tadi, Daniel yang asli menemui mereka. Daniel pun sudah mengetahui profil ketiga anggota Wannabe. Misalnya saja, Charlie adalah anak yatim piatu yang menjadi perancang pertunjukan Wannabe, sedangkan June adalah anak nakal yang ahli mencopet dan membobol kunci, dan terakhir Bosco adalah aktor gagal yang jago berpura-pura menjadi orang lain. Daniel lalu mengkritik Wannabe karena selama ini melakukan pertunjukan berunsur perampokan dengan mengatasnamakan Horseman. Namun di sisi lain, Daniel terkesan oleh trik sulap Wannabe yang sangat rapi. Daniel akhirnya masih bisa mentoleransi karena Wannabe merampok harta orang kaya korup untuk diberikan kepada orang kurang mampu. Dalam kesempatan yang sama, Daniel merekrut Wannabe untuk menjalankan sebuah misi penting. Rupanya, Daniel memilih mereka untuk mengikuti instruksi pada kartu tarot kiriman The Eye yang merupakan organisasi pesulap rahasia. Setelah itu, Daniel dan Wannabe berada di Belgia. Daniel lalu mengungkapkan misi mereka adalah mencuri sebuah berlian termahal bernama The Heart yang kini dipegang oleh perusahaan tambang bernama Vanderburg. Lebih jauh lagi, Veronica, sang CEO Vanderburg, diam-diam menggunakan perusahaannya untuk melakukan bisnis pencucian uang. Waktu pun terus berlanjut hingga Veronica menggelar acara untuk melelang The Heart di Belgia.
Lantas sebelum pelelangan, Veronica menjalani sesi foto yang melibatkan The Hurt. Di momen ini, wannabe menyamar dengan peran masing-masing untuk mencuri berlian tersebut. Namun aksi mereka berujung gagal karena keamanan yang sangat ketat. You the whole stop waiting. That's the money. And you, get out. I can walk myself. Thank you. The hell, what happened? Setelah itu, Veronica memulai proses pelelangan The Hurt. Daniel lalu muncul dan menyela perkataan Veronica. Melalui trik sulapnya, Daniel sukses menghancurkan The Hurt saat dipegang oleh Veronica. Daniel lalu menunjukkan The Hurt yang asli kini sedang ia bawa. Saat Daniel dan wannabe berusaha kabur, mereka melakukan trik masing-masing agar bisa lolos dari kejaran petugas keamanan. Dalam situasi ini, 3 anggota Horseman yaitu Jack, Hanley, dan Merritt muncul secara bergiliran. Dengan trik masing-masing, mereka bertiga pun berhasil membantu Daniel dan wannabe kabur dari gedung acara. Cerita lalu beralih memperlihatkan kronologi aksi Daniel di gedung acara pelelangan. Ternyata Daniel berhasil mencuri The Hurt melalui serangkaian trik yang ia lakukan bersama wannabe. Begitu situasinya sudah aman, terungkap bahwa Merritt, Jack, dan Hanley datang ke pelelangan karena instruksi dari kartu tarot kiriman The Eye. Nah, sebenarnya Horseman sempat bubar dan menghilang cukup lama pasca aksi perampokan terakhir mereka mengakibatkan ketua utama yang bernama Dylan dipenjarakan di Rusia. Apapun yang terjadi, wannabe menganggap reuni keempat anggota Horseman sebagai momen spesial. Karena selama ini, wannabe sangat mengidolakan Horseman dan ingin mereka comeback. Setelahnya, Charlie mencoba menyatukan keempat kartu tarot yang dikirim oleh The Eye untuk Horseman. Hasilnya terbentuk gambar yang mengarah ke sebuah lokasi. Horseman dan wannabe lalu sepakat pergi ke lokasi itu guna memecahkan teka-teki kenapa The Eye ingin mereka mencuri The Hurt. Seiring berjalannya waktu, Horseman dan wannabe menemukan sebuah rumah mewah milik The Eye di Prancis yang berhubungan dengan gambar keempat kartu tarot. Mereka lalu tidak bisa membuka pintu masuk karena kuncinya dipenuhi teka-teki yang rumit. Pada akhirnya, kebuntuan ini pun bisa terpecahkan berkat keahlian June. Saat memasuki rumah, Daniel dan yang lainnya menemukan banyak barang yang berhubungan dengan trik sulap. Usai memecahkan teka-teki lainnya dengan keahlian Charlie, mereka bertemu dengan Thaddeus yang sudah menunggu sejak tadi. Nah, sedikit informasi, Thaddeus adalah pesulap yang beralih profesi menjadi pembongkar trik sulap. Thaddeus juga menjadi sekutu penting bagi Horseman dan kakek itu pernah menjadi anggota elit The Eye. Menariknya, Thaddeus juga mendapatkan kartu tarot kiriman The Eye di mana ada instruksi bahwa ia perlu membantu Horseman. Thaddeus selalu menduga mereka akan bisa menguak keinginan The Eye yang sebenarnya jika mereka bisa menemukan rahasia yang tersembunyi di rumah itu. Wah, Sambil mencari rahasia tersebut, Horseman dan wannabe beradu trik sulap untuk memamerkan keahlian mereka. Just impossible. Setelah itu, Charlie penasaran dengan lukisan Jasper Pascaline, pesulap yang sukses mengecoh Nazi dengan triknya. Charlie lalu mendapatkan dokumen rahasia saat ia memeriksa lukisan itu. Menurut informasi pada dokumen, ayah Veronica yang bernama Peter termasuk golongan anggota Nazi yang berhasil kabur pasca kekalahan di Perang Dunia Kedua. Peter lalu mendirikan Vanderbird dan memanfaatkan perusahaannya untuk menjalankan bisnis pencucian uang dengan kaum penjahat sebagai kliennya. Nah, sekarang Veronica menjadi penerus Peter. Kuat dugaan bisnis pencucian uang menjadi sumber kekayaan keluarga Veronica. Kini Thaddeus bisa menyimpulkan The Eye sebenarnya ingin Horseman dan wannabe membongkar kejahatan keluarga Veronica.
Tak lama kemudian, tim polisi datang memburu Horseman dan Wannabe dengan misi untuk mengamankan The Hurt. Para pesulap lalu berpencar dan melakukan segala trik agar mereka bisa kabur. Tunggu, Polen! Daniel dan yang lainnya pun berhasil lolos berkat trik Thaddeus yang sukses mengalihkan perhatian polisi. Setelah itu, mereka kembali bertemu di lorong rahasia yang terhubung dengan rumah milik The Eye. Daniel lalu mendapati Thaddeus terkena tembakan dan mengalami kondisi kritis. Atas desakan Thaddeus, Daniel dan yang lainnya bergegas menyelamatkan diri agar pengorbanan Thaddeus tidak berakhir sia-sia. Usai meninggalkan lokasi, mereka panik karena Merritt, Jack, dan June tertangkap oleh polisi. Henley akhirnya memiliki ide untuk membebaskan mereka bertiga. Seiring berjalannya waktu, Merritt, Jack, dan June ditahan di kantor polisi. Saat mereka akan diperiksa, ada seorang nenek mabuk yang diamankan karena membuat keributan. Dengan segala triknya, si nenek berhasil membebaskan Jack. Ternyata nenek itu sebenarnya adalah anggota kelima Horseman bernama Lula yang memiliki keahlian menyamar. Selagi ada kesempatan, Lula dan Jack langsung membebaskan Merritt. Usai memicu kebakaran, Lula kabur bersama dengan Jack, sedangkan Merritt pergi menyelamatkan June. Di waktu bersamaan, June berusaha kabur dengan caranya sendiri. Pada akhirnya, June berhasil menyusul Lula berkat bantuan dari Merritt. Sementara Merritt kembali tertangkap. Setelah itu, Lula dan yang lainnya bertemu Horseman dan Wannabe. Ternyata Lula menyelamatkan Jack dan yang lainnya atas permintaan Henley. Adapun Lula baru muncul sekarang karena ia tidak mendapatkan kabar soal misi baru Horseman. Kini Horseman dan Wannabe berdebat soal cara menyelamatkan Merritt. Charlie lalu berhasil meyakinkan Daniel untuk menyelamatkan Merritt dengan memanfaatkan The Hurt. Daniel akhirnya menggunakan strategi Charlie dalam misi menyelamatkan Merritt. Beberapa waktu kemudian, Veronica meluncurkan mobil Formula One terbaru Vanderburg di sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi. Rupanya selama ini Vanderburg memiliki tim pembalap F1. Lantas di sela acara, Veronica bertemu dengan Daniel. Sesuai perjanjian mereka, Merritt dikembalikan kepada Daniel, sedangkan The Hurt dikembalikan kepada Veronica. Di saat bersamaan, Wannabe dengan segala triknya mulai berupaya mencuri mobil F1 Vanderburg yang baru diluncurkan. Selang beberapa menit, perhatian Veronica teralihkan oleh aksi Bosco yang berhasil membawa lari mobil F1 milik Vanderburg. Di tengah masalah ini, Veronica melaksanakan rencananya untuk mengaktifkan jebakan sehingga kelima anggota Horseman terkurung di dalam kubus kaca. Bahayanya, kubus itu terus diisi pasir sehingga Horseman akan terkubur hidup-hidup jika tidak segera keluar. Di sisi lain, Bosco berusaha kabur dari kejaran polisi. Rupanya Wannabe mencuri mobil F1 untuk mengalihkan perhatian agar kelima anggota Horseman bisa kabur dengan aman. Namun kenyataannya tujuan aksi itu pun gagal tercapai karena Veronica berhasil menangkap Horseman. Bosco akhirnya ditangkap oleh polisi setelah ia terkepung. Lantas saat ditahan di dalam mobil, Bosco diam-diam melakukan trik sehingga ia pun bisa melepaskan borgol dan memberontak. Melalui aksi itu, Bosco berhasil melarikan diri. Kembali ke Horseman, mereka mendapatkan ide di tengah peluang kabur yang sangat kecil. Nah, sedikit penjelasan, pasir basah memiliki massa lebih berat dan bisa digunakan untuk memecahkan kaca dengan catatan volume pasir dan air sesuai target. Berbekal pengetahuan itu, Jack merusak pipa sehingga air mulai membanjiri kubus. Dengan memanfaatkan pasir basah, Horseman akhirnya berhasil memecahkan kaca kubus. Mereka kemudian langsung melarikan diri selagi tidak ada yang mengawasi. Waktu pun terus berlanjut hingga Veronica pergi ke berangkas penyimpanan The Hurt untuk bertemu dengan seorang pria misterius yang kita sebut saja dengan nama Ryder. Ternyata Veronica akan menyerahkan The Hurt kepada Ryder agar orang itu tidak mengekspos aktivitas ilegal Vanderburg yang berhubungan dengan bisnis pencucian uang.
Sesampainya di lokasi, Veronica mengambil pistol dari seorang penjaga. Begitu bertemu Veronica, Ryder membuka identitas aslinya sebagai Charlie. Nah, ternyata Charlie adalah saudara tiri Veronica yang menghilang sejak 15 tahun yang lalu. Charlie pun sebenarnya ingin balas dendam kepada Veronica, karena dahulu Veronica mendalangi kecelakaan yang menewaskan ibu Charlie. Charlie pun menjadi korban kecelakaan yang sama, namun ia bisa selamat berkat pengorbanan dari sang ibu. Nah, sepertinya Veronica membunuh ibu Charlie karena ia tak terima ayahnya menjalin hubungan dengan ibu Charlie. Usai menyerahkan The Hurt, Veronica menembak Charlie agar ia mati dan gagal mengekspos kejahatan Veronica. Saat Veronica hendak mengambil kembali The Hurt, Charlie bangkit tanpa terluka. Bahkan meski Veronica kembali menembak, kondisi Charlie tetap normal. Charlie lalu membawa Veronica ke panggung pertunjukan sulap yang sedang disaksikan oleh banyak penonton. Di saat Veronica kebingungan, Charlie memperkenalkan Wannabe dan Horseman. Charlie lalu menekankan strateginya bisa berhasil berkat kerjasama Wannabe dan Horseman. Nah, usut punya usut, orang yang mengirim kartu tarot kepada Horseman sebenarnya adalah Charlie. Wannabe pun telah menyelipkan dokumen di belakang lukisan Jasper Maskelin, yang mana dokumen itu juga menyertakan bukti bisnis pencucian uang yang dilakukan oleh Veronica. Belum cukup sampai di situ, Wannabe telah melakukan serangkaian trik sejak Veronica pergi ke brankas penyimpanan The Hurt. Akibat rangkaian trik inilah Veronica akhirnya terjebak seperti sekarat. Charlie lalu menuai banyak pujian karena semua strategi yang ia rancang selama bertahun-tahun berhasil membuat Veronica ditangkap atas kasus pembunuhan dan pencucian uang. Kini bisa disimpulkan bahwa Charlie menjadi dalang reuni Horseman dan misi pencurian The Hurt. Beberapa waktu kemudian, Horseman berkumpul di apartemen Wannabe. Rupanya, sejak berhasil menjatuhkan Veronica, Charlie dan kedua temannya menjadi anggota baru Horseman. Setelah itu, mereka mendapatkan paket berisi kunci pintu rumah The Eye. Berbeda dengan sebelumnya, kali ini Jack berhasil memecahkan teka-teki kunci. Objek itu lalu menampilkan hologram Dylan, ketua utama Horseman yang diketahui dipenjarakan di Rusia. Ternyata Dylan memalsukan hukuman penjaranya dengan harapan Horseman bisa kembali bersatu. Dylan lalu mengangkat Charlie, Bosco, dan June sebagai anggota baru The Eye, sehingga posisi mereka bertiga kini sama dengan Daniel dan keempat anggota Horseman lainnya. Lebih jauh lagi, Dylan mengisyaratkan bahwa Horseman akan melaksanakan